Pemirsa, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pajak. 3 diantaranya adalah pegawai pajak. Dalam kasus ini negara dirugikan hingga 59 miliar rupiah lebih. Seperti apa duduk perkaranya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Jumat 9 Januari 2026, tim penindakan KPK bergerak setelah mendapatkan informasi adanya penyerahan uang dari pihak swasta kepada pejabat pajak. Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi terpisah di Jakarta sejak Jumat siang hingga malam hari. Total 8 orang ditangkap dalam operasi ini yang terdiri dari 4 oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, dan staf dari PT Wanatiara Persada. Barang bukti awal dalam OTT ini adalah uang tunai 793 juta rupiah, valuta asing sebesar 165 ribu dolar Singapura atau sekitar 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia emas seberat 1,3 kg senilai kurang lebih 3,42 miliar rupiah. Total nilai sitaan OTT mencapai 6,38 miliar rupiah. Pihak-pihak yang ditangkap dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam guna menentukan status hukum mereka. Pada Minggu 11 Januari 2026, KPK secara resmi mengumumkan status tersangka dan menahan 5 orang kunci. Dari internal pajak adalah Dwi Budi DWB, Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Lalu Agus Syaifuddin AGS, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi. Kemudian Askop Bahtiar ASB selaku tim penilai pajak. Sedangkan dari pemberi atau pihak swasta adalah Abdul Kadim Sahbudin ABD, konsultan pajak yang juga memiliki PT NBK, dan Edi Yulianto EY, staf PT Wanatiara Persada. Itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat saudara ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima saudara EY selaku staf PTWP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Pasal yang disangkakan kepada penerima yakni pejabat pajak adalah pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor mengenai suap dan gratifikasi. Sedangkan pemberi yakni pihak swasta dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor mengenai pemberian suap. Menanggapi adanya 3 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak yang terjerat OTT KPK di Jakarta Utara. Pendampingan hukum ke anak buahnya bukan sebagai bentuk intervensi, namun akan berjalan dengan proses hukum yang berlaku. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal. Makanya kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah. Duduk perkara ini bermula dari temuan kurang bayar pajak bumi dan bangunan PBB PT Wanatiara Persada tahun 2023 sebesar 75 miliar rupiah. Melalui kesepakatan jahat, oknum pajak meminta fee miliaran rupiah agar nilai pajak tersebut diturunkan. Akhirnya nilai pajak didiskon sebesar 80% menjadi hanya 15,7 miliar rupiah yang mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai 59,3 miliar rupiah. Tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, ya, tawar menawar di situ, turun 60
miliar. Atas penurunan tersebut, ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PT WP ini 8 miliar. Namun demikian PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP dengan nilai pembayaran pajak bagi PT WP 15,7 miliar. Lalu, bagaimana bisa ada konsultan pajak terlibat dalam kasus ini? Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS, pada Desember 2025, PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu, dibukukan atau keluar bisa pertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PT WP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Ya, dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PT WP ini seolah-olah meng-hire PT NBK. Ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya, konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS ya. Pada Senin 12 Januari 2026 dilakukan penggeledahan selama 11 jam mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat di kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita dokumen pemeriksaan pajak PT WP, rekaman CCTV, laptop serta tambahan uang tunai senilai $8.000 Singapura atau sekitar 105 juta yang ditemukan di lokat. Sehari kemudian, penggeledahan juga berlanjut ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP di Gatot Subroto pada 13 Januari 2026. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara ini merupakan OTT pertama di tahun 2026. Sepanjang tahun 2025, KPK telah melakukan 11 kali operasi tangkap tangan, menetapkan 118 tersangka korupsi, serta memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 1,53 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.